Selamat pagi umat yang Kristus kasihi. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, tak terkira rasa syukur kami kepadamu karena Engkau sudah memelihara kami di sepanjang hari-hari yang kami lewati, dan pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang segar dan siap untuk melakukan aktivitas. Namun sebelum melakukannya, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon berfirmanlah, biarlah kami boleh dituntun sesuai dengan hikmat ilahi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, Selasa 12 Mei 2026, diambil dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyinya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang. Aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia bagi kita semua yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Tuhan. Tema pada renungan pagi hari ini berjudul kekuatan dalam ketenangan. Umat yang Kristus kasihi, ada masa-masa dalam kehidupan kita ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Usaha tidak membuahkan hasil, rencana tidak berjalan lancar, dan keadaan terasa semakin berat. Dalam situasi seperti itu, wajar jika hati kita menjadi gelisah dan penuh kekhawatiran. Namun melalui perkataan Nabi Habakuk, kita belajar tentang sikap hati yang berbeda. Ia tidak menutup mata terhadap kenyataan yang sulit. Ia dengan jujur menyebutkan kondisi yang serba kekurangan. Tetapi di tengah semua itu, ia tetap memilih untuk bersyukur. Dia memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Ini bukan sikap yang mudah tentunya. Bersukacita di tengah kekurangan bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak berubah. Bahwa di balik keadaan yang tidak pasti, ada Tuhan yang tetap setia memegang hidup kita. Seringkali kita berpikir kekuatan datang ketika semua berjalan baik. Padahal, kekuatan yang sejati justru lahir ketika kita tetap tenang dan percaya, meskipun keadaan tidak ideal. Nah, umat yang senantiasa diberkati Tuhan, dalam kehidupan keluarga, situasi seperti ini juga sering terjadi. Ada masa ketika kondisi ekonomi tidak stabil, hubungan terasa renggang, atau kelelahan membuat suasana rumah menjadi tidak nyaman. Dalam keadaan seperti ini, sangat mudah bagi setiap anggota keluarga untuk saling menyalahkan, lalu saling menjauh. Namun firman Tuhan mengajak kita untuk menghadirkan sikap yang berbeda di dalam keluarga. Ketika keadaan terasa sulit, justru itulah saatnya keluarga saling menguatkan. Bukan dengan kata-kata yang menyudutkan, tetapi dengan pengertian, kesabaran, dan iman yang sama kepada Tuhan. Orang tua bisa menjadi sumber ketenangan bagi anak-anaknya ketika mereka tetap menunjukkan iman dan pengharapan. Anak-anak pun belajar bahwa kekuatan bukan berasal dari keadaan, tetapi dari Tuhan. Demikian juga dalam hubungan suami dan istri. Memilih untuk tetap saling mendukung di masa sulit adalah wujud nyata dari iman yang hidup. Ketika Tuhan menjadi sumber kekuatan, keluarga tidak akan mudah goyah oleh keadaan. Justru dari situ lahir ketahanan, kedewasaan, dan iman yang semakin dalam. Nah, umat yang dikasihi Kristus Yesus, mari
Mari kita belajar untuk tetap tenang dan percaya, bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Kiranya Tuhan menjadi kekuatan kita, dan melalui iman itu keluarga kita tetap berdiri teguh dalam setiap musim kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh membutuhkan kekuatan-Mu, hikmat-Mu, tuntunan-Mu, agar kami dapat tetap teguh dalam iman percaya kami. Manakala Engkau mengizinkan kami berhadapan dengan kesulitan, dengan penderitaan, dengan kegagalan, dengan hal-hal yang di luar harapan kami. Kami percaya pada pemeliharaan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan terus menguatkan kami dan mengokohkan setiap langkah kehidupan kami. Untuk itu kami serahkan setiap aktivitas kami hari ini kepadamu. Kiranya kami dapat Engkau terus pakai untuk menjadi berkat bagi sesama kami, dan Engkau pun dipermuliakan melalui hidup kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam Kristus Yesus kami berserah diri. Haleluya. Amin.